Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 17 Aro 4 Korong, yang terhormat Majelis Guru SDN 17 Aro 4 Korong. Pertama-tama marilah sama-sama kita persembahkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini masih memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama sekali nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan majelis guru ini untuk melaksanakan pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 11 yang merupakan guru SDN 17 Aro. Mudah-mudahan dengan penyampaian beliau akan menambah ilmu kita semua. Amin ya Allah. Selawat serta salam juga tidak lupa kita kirimkan untuk pucuk pimpinan umat, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan doa. 4, sambutan dari kepala sekolah. Yang kelima, pengimbasan budaya positif. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk membuka acara kita, marilah kita membaca basmalah. Marilah kita masuk pada acara kedua, yakninya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Rosi Octavianus. Kepada Ibu Rosi dipersilakan. Bapak dan Ibu dimohonkan berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Richard Effendi. Kepada Richard Effendi disilakan.
istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini ya Allah kami melakukan acara pengibasan budaya positif di sekolah oleh Ibu Firmadona SPDI MPD CGP Angkatan 11 SDN 17 Arwah 4 orang ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah acara kami ini ya Allah. Ya Allah, berkailah acara kami ini ya Allah. Ya Allah, ridhoilah acara kami ini ya Allah. Karena dengan berkah dan ridho-Mu ya Allah, acara ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, dengan acara ini ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berkahi ilmu yang telah nantinya kami dapatkan ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan hati, kemudahan dalam menerima setiap pelajaran yang diberikan, setiap ilmu yang kami terima ya Allah, sehingga nantinya menjadi bahan bagi kami untuk kedepannya mendidik anak bangsa kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam setiap urusan kami ya Allah. Mudahkanlah kami dalam setiap urusan kami ya Allah. Berikanlah kepada kami ketenangan, kesabaran dalam setiap hal yang Engkau berikan ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak-anak yang mampu mengimplementasikan budaya positif nantinya di sekolah kami ya Allah. Ya Allah, kami sebagai pendidik, kami sebagai guru di sekolah ini yang menjadi tauladan bagi anak-anak kami, berikan kepada kami ya Allah sifat tauladan, sifat ketauladanan, sehingga kami mampu nantinya mewujudkan budaya positif di sekolah kami ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, kata sambutan dari Kepala Sekolah SDN 17 Aro 4 Korong kepada Ibu Zurtina Elia, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, nikmat iman, dan juga nikmat kesempatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Salawat bersalam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat di dunia akhir nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama mendapat ilmu dari Ibu Firmadona SPD MPD SPDI MPD CGP Angkatan 11 yang sedang melaksanakan kegiatan guru penggeraknya. Sudah masuk ke bulan yang kedua ya Bunda. Kita bersama-sama mendengarkan apa nanti yang akan disampaikan oleh Bu Dona terkait pengimbasan budaya positif di sekolah. Semoga apa nanti yang disampaikan oleh Bu Dona menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita tentang budaya positif, dan yang lebih utama lagi bisa kita implementasikan, kita pakai di sekolah kita. Jadi semua ilmu yang kita dapat
langsung atau kita gunakan di sekolah kita, terutama di SDN 17 Arul ini. Dan Ibu berharap Bapak Ibu semuanya dapat melaksanakan kegiatan ini dari awal sampai akhir. Kita dengarkan apa nanti yang disampaikan oleh rekan kita Ibu Firmadona SPDI MPD. Itu saja sambutan Ibu pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Zurtina Elia atas sambutannya dan sekaligus membuka acara kita hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah acara inti pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Firmadona CGP Angkatan 11. Kepada Ibu Firmadona disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Moderator, Ibu Lenta Zahara SPDI. Selanjutnya terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Zurtina Elia SPD. Kemudian kepada Bapak Ibu Majelis Guru rekan sejawat di SD 17 Aro 4 Korong yang sangat kami banggakan. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat hadir di ruangan majelis guru hari ini untuk mengikuti kegiatan pengimbasan budaya positif di sekolah yang juga merupakan tugas dari guru penggerak, yaitu aksi nyata pada modul 1.4. Selawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan dua pusaka bagi kita, yakninya Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup bagi kita nantinya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya akan mencoba membagikan pengimbasan budaya positif yang telah dipelajari selama pendidikan guru penggerak lebih kurang 1 bulan. Di sini ya, yang akan kita bahas yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ada 7 yang akan kita bahas dalam pengimbasan budaya positif pada siang hari ini. Yang pertama, sekarang kita coba bermain dulu Bapak Ibu semuanya. Ya, Bapak Ibu silakan cari rekannya berdua. Ya, cari rekannya berdua Bapak Ibu. Kemudian di sini ya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan namanya cobalah buka. Ya, Anda adalah A, berarti yang pertama adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Ya, silakan Bapak Ibu cari temannya langsung. Ya, kemudian coba Anda bayangkan ya, bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangannya. Jadi Bapak Ibu bayangkan di dalam tangannya ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, kemudian Bapak Ibu begitu pentingnya ya. Kemudian tugas temannya yang B ya adalah mencoba dengan segala cara ya untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu yang dikepalkan tadi ya, dengan cara boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari uang agar Bapak Ibu bersedia membuka kepala tangannya. Ya, silakan kita cobakan Bapak Ibu. Ya, silakan kita cobakan berdua.
uang mungkin? Ya. Ya, atau memberi hadiah? Ya. Ya. Silakan. Ya, apakah teman Bapak Ibu mau membukanya? Ya, yang satu melemparkan tangan, yang satu lagi berusaha membuka dan dengan cara membujuk. Ya, sudah dimulai Pak. Ya, silakan kita mulai lagi. Ya, ya, yang melemparkan tangan. Ya, ada satu yang melemparkan tangan, kemudian satu membujuk. Boleh dengan mengintimidasi atau dengan memberikan uang juga boleh. Memberikan uang juga boleh. Ya, atau digelitik. Ya, juga boleh. Ya, ya, kalau diberi uang juga boleh. Terserah Bapak Ibu caranya bagaimana. Ya. Ya, ada dengan membujuk, mengelus boleh. Ya. Ya, diintimidasi, dipaksa. Oh iya. Nah, ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan ke sini. Pertanyaan pemantiknya pertama, apakah Bapak Ibu yang tadi sudah berdua melakukan membuka kepala tangannya? Nah, ya, kemudian mengapa? Ada sesuatu harga. Ya, ya, Pak Richard, apa Pak Richard? Oh, ada barang berharga yang disembunyikan. Bapak Richard tidak mau. Ya. Kemudian yang kedua, apakah ya Bapak Ibu tadi menutup kepala tangannya? Iya. Ya, kemudian mengapa? Apa alasannya Bu Ani? Ya. Mempertahankan yang ada dalam kepala tangan tadi. Ah iya, mempertahankan ya, bagus sekali ya Bu Ani, terima kasih. Ya, jadi sesungguhnya di sini ya, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Ya, silakan Bu Ani. Yang A, berarti A itu siapa? Siapa Pak Arif? Ya, diri kita sendiri. Ya, nah, kita lanjut. Ya, jadi di sini dapat kita lihat bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, ya, yang disampaikan oleh Stephen R. Covey. Ya, di sini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya, jadi kita bagaimana melihat diri kita sendiri. Ya, nah di sini kita lanjut lagi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ya, di sini kita lihat yang pertama perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma baru merupakan pergeseran cara pandang kita mengenal aktivitas belajar. Teori kontrol telah merubah cara pandang kita tentang aktivitas belajar. Ya, jadi yang pertama kita adalah stimulus respon. Kita ubah menjadi sebuah teori kontrol. Ya. Yang pertama di sini kalau kita lihat pada stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Jadi kalau kita lihat pada stimulus respon, kita mempunyai kebutuhan yang sama. Tapi kalau pada teori kontrol, kita melihat bahwa kebutuhan kita berbeda. Ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita berusaha bagaimana orang itu sama pandangannya dengan kita. Tapi itu berbeda dengan teori kontrol.
kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ya kita yang memahaminya, bukan menghendaki orang lain sama dengan kita. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, jadi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di sini semua perilaku memiliki tujuan. Berarti ada melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Berarti bisa kita tanyakan mengapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya kalau pada stimulus respon, tapi pada teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Ya, seperti yang kita sudah lakukan tadi. Jadi kita yang mengontrol diri kita. Apakah kita bisa dibujuk dengan uang? Kita bisa dibujuk dengan hadiah, atau kita dibujuk dengan mengintimidasi? Nah, itu tergantung pada diri kita. Kemudian yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Ya, kalau di sini kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita berusaha memahami orang lain. Ya, kita lanjut. Disiplin positif. Nah, kita tahu di sini kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sangat berbeda. Ya, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Ya, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, kemudian Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Ya. Terus bagaimana sebagai pendidik? Sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi dari dalam diri, ya, bukan motivasi dari luar. Nah, kita lanjut di sini. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Dian Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Kemudian sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia profil pelajar Pancasila kita, ada 6 dimensi. Nah, jadi kita menginginkan anak-anak kita, murid-murid kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini, nah ini mungkin membutuhkan jawaban dari Bapak Ibu semuanya. Sebagai seorang pendidik, saat Bapak perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Ya, silakan Bapak Ibu. Apakah motivasinya pada nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Bapak Ibu? Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, boleh dibaca dulu
Mana apakah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Ya, silakan Bu Nurlela. Saya lebih milih nomor 3, Bu. Ya, kenapa? Ya, karena itu adalah rasa tanggung jawab dari dalam diri saya sendiri. Nah, itu merupakan jadi panutan nantinya oleh lingkungan di sekitar saya berada. Oh iya, bagus sekali. Ya, tepuk tangan Bu Nurlela. Dengan Bapak Ibu yang lain sepakat dengan Bu Nurlela? Ya, berarti kita menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri kita sendiri sebagai teladan bagi murid-murid kita, guru-guru kita, serta lingkungan kita. Karena kita percaya tindakan kita sebagai pemimpin pembelajaran akan menjadi panutan oleh lingkungan kita. Berarti kita di sini sudah menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri sendiri. Nah, kita lanjut. Ya. Nah, ini lagi. Bila di sekolah kita tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan atau bagi Bapak Ibu yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Bapak Ibu penghargaan ketika menjadi seorang guru yang terbaik karena sering tepat waktu, apakah Bapak Ibu akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Jelaskan alasannya. Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Bapak Ibu silakan. Ya, kita kalau datang tepat waktu tidak dikasih penghargaan, kalau kita datang terlambat pun tidak ditegur. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu tentang yang pertanyaan ini? Kemudian, ya, silakan Bapak Ibu. Apa yang akan dilakukan? Ya, silakan Bu Yanti. Kalau saya memilih, mungkin akan tetap datang sesuai tepat waktu, sebab itu sesuai dengan janji kita, tanggung jawab kita. Oh iya, terima kasih Bu Yanti. Berarti di sini juga Bu Yanti sudah menyerapkan nilai-nilai kebajikan pada diri sendiri. Tidak ditegur atau tidak dapat penghargaan, Bu Yanti akan tetap datang tepat waktu. Ya, terima kasih Bu Yanti. Ya. Kemudian kita lanjut yang kedua. Ya. Menurut Bapak Ibu, dari jenis-jenis motivasi, ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Ya, mana? Apakah motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsiknya? Ya, kalau intrinsik berarti motivasi dari dalam dirinya, kalau ekstrinsik motivasi dari luar dirinya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Ani. Kalau saya melihat kedua-duanya, baik anak kita pada hari ini, kedua-duanya. Ya. Ada yang motivasinya dari dalam, Ya. juga yang dari luar. Ya, berarti di sekolah kita rata-rata umumnya anak-anak kita sudah menerapkan dua motivasi. Berarti ada dari dalam diri dan ada dari luar. Mungkin dari luar guru dan orang tuanya. Ya, ada yang lain berpendapat? Mana yang lebih banyak perilaku murid kita pada hari ini kita temui di sekolah kita, intrinsik atau ekstrinsik? Ya, silakan Bapak Richard. Terima kasih atas waktu yang Jadi menurut pandangan saya, bahwasanya untuk contohnya di kelas 6 ya. Ya. Kelas 6 itu sekarang itu sudah mulai, bukan dalam artian mutlak, nah, sudah mulai mereka itu motivasinya intrinsik. Iya. Karena gaya berpikir mereka, model mereka dalam apa itu, mereka sudah merasa membutuhkan
untuk belajar. Oh iya, terima kasih Pak Richard. Berarti sudah, ya. Cuman dari motivasi ekstrinsik itu juga mereka ada gitu. Iya. Contohnya dorongan dari orang tua untuk belajar. Iya. Belajarlah, kalau tidak rajin belajar ini tidak dapat sekolah favorit. Jadi Ah, kadang iya. mereka seperti itu. Iya. Jadi ada juga motivasi ekstrinsik yang ada. Iya. Berarti motif intrinsiknya sudah mulai meningkat ya kalau dilihat dari kelas 6. Kemudian tetap masih ada motivasi ekstrinsik dari orang tuanya. Ya, terima kasih Pak Richard dan Bu Ani. Ya, kita lanjut berikutnya. Ya, teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang pertama kita lihat 3 motivasi perilaku manusia. Jadi apa motivasi perilaku manusia untuk melakukan suatu tindakan? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Ya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu yang nomor 3 ini termasuk motivasi kemana? Ya, sesuai dari awal tadi, dari kegiatan kita tadi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai. Bagaimana Pak Richard? Iya, betul. Berarti yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik. Ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah termasuk motivasi intrinsik. Ya, kita lanjut. Ya, kita lanjut perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan penghargaan. Ya, di sini kita lihat hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi hanya bersifat satu arah dari guru ke murid. Kemudian konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ya, kemudian penghargaan. Penghargaan ialah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keulungan di bidang tertentu. Ya, penghargaan biasanya diberikan dalam bentuk medali, kado, piala, gelar, sertifikat, plakat, atau pita. Ya. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan-peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini dia perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman dibilang itu sebuah identitas yang gagal, kemudian suksesnya adalah konsekuensi dan restitusi. Di sini muncul kata disiplin. Ya, perbedaan yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Ya, yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jadi hukuman itu tidak nyaman kalau kita lakukan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Ya, kemudian menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Dan kemudian yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Kalau hukuman, kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau pada restitusi, korban mendapatkan ganti. Ya. Kemudian di sini yang keempat perbedaannya, murid akan tersakiti kalau dia diberikan hukuman. Kalau konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Tapi pada restitusi, murid mendapatkan penguatan. Ya, selanjutnya perilaku pasif agresif meningkat kalau pada hukuman. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau pada restitusi, masalah dapat terpecahkan. Ya. Kemudian selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau tidak takut, dia akan berbuat terus kalau dia dihukum. Kemudian kalau konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau pada restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dan kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Selanjutnya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian peraturannya adalah kamu harus dengan kata-kata kamu harus. Kalau dia konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau pada restitusi, apa yang kamu yakini? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita libatkan murid tersebut. Kemudian murid membenci peraturan. Murid akan benci dengan peraturan. Kemudian kalau di sini murid menghormati peraturan. Nah, kalau pada restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Ya. Kemudian di sini negatifnya, ya, kalau di hukuman itu, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Ya, itu pada kata-kata hukuman yang sering kita lakukan. Kalau pada konsekuensi, dia netral. Lakukan apa yang saya katakan. Jadi kita minta pendapatnya. Kemudian kalau positifnya, pada restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, kita kembalikan kepada diri murid itu. Ya. Kemudian, ya, perbedaannya pada hukuman itu merupakan mode paksaan. Ya.
Kemudian kalau di sini stimulus respon, kalau di sini teorinya teori kontrol. Ya, kemudian di sini selanjutnya mendorong menyalahkan diri, mendorong kepatuhan, mendorong disiplin positif. Kemudian kalau di sini konsep dirinya buruk, kalau pada konsekuensi konsep dirinya baik, kalau pada restitusi konsep dirinya kuat. Ya. Kemudian murid belajar menyembunyikan kesalahan. Murid belajar taat peraturan. Murid belajar memecahkan masalah. Ya, berarti kalau di sini kita beri kesempatan murid untuk belajar memecahkan masalah. Kemudian pada hukuman mencoba mengontrol murid dengan penguatan negatif. Kalau di sini mencoba mengontrol murid dengan penguatan positif. Pada restitusi, murid paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Ya. Kemudian di sini dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Itu dampaknya. Kalau pada konsekuensi kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau tempat, dan penahanan, detention. Ya, kemudian kalau di sini murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Selanjutnya, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Kalau di sini dia sudah diketahui masuk akal. Kalau pada restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Kemudian kalau pada hukuman itu dibuat oleh guru, pada konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Kalau pada restitusi hanya murid itu yang membuat sendiri. Artinya diberi kesempatan dia untuk mengungkapkan konsekuensi yang telah dibuatnya. Ya, jadi kalau kita terbiasa memberikan hukuman atau penghargaan, maka yang akan terjadi pada murid adalah yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan itu menurunkan kualitas. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Selanjutnya, penghargaan itu adalah menghukum. Dan terakhir, motivasi dari dalam diri intrinsiknya berkurang kalau dia terbiasa diberi penghargaan. Di sini diminta kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengisi statement yang diberikan, apakah itu hukuman atau konsekuensi. Untuk hukuman langsung ditempel di bagian hukuman, kalau konsekuensi ditempel pada bagian konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku atau kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Langsung aja tempel Bu Yanti, nggak usah ditulis Bu Yanti, langsung aja ditempel. Ya, ditempel aja kertasnya. Ya, ya, langsung aja ditempel. Ya. Nomornya dibuat ya? Nah, ya, nomornya ada. Ya, nomor 1. Ya, gitu aja, langsung aja Bu. Kemudian Pak Arif nomor 7, 1, 2, 3. Ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ya, masuk ke mana dia Pak Arif? Mendaftar
berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, hanya menempelkan. Bu Rita, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, nomor 10, silakan Bu Samsi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Ya, kemana dia Bu Samsi? Konsekuensi atau hukuman? Ya, nggak apa-apa. Nah, kita lihat dulu. Ya, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya betul ya. Kemudian, ya, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, ya. Nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Berarti nomor 3 kita pindahkan ya. Nomor 4, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya, betul. Kemudian yang kelima, berjemur. Mana dia lagi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kita pindah sini. Ya. Lanjut, nomor 5. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ya, hukuman. Oke, nomor 6. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman, oke. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, oke. Nomor 9 lagi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, oke. Lanjutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Ya, konsekuensi. Berarti kita pindahkan di sini. Ya. Nah, berarti ada di sini 6 hukuman, kemudian 4 konsekuensi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut. Ya, kesimpulannya ya. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Ya. Kemudian murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kalau dia disiplin dalam bentuk konsekuensi, sudah direncana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kemudian pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ya, di sini kita lanjut 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima penguasaan. Jadi itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ini dia 5 kebutuhan dasar itu, mulai dari penguasaan, yaitu kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten dan menjadi terampil. Kemudian bertahan hidup bersifat fisiologis, untuk bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan memberi dan menerima. Ya, Bapak Andre, di sini diperlukan sekali ini, ya, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian selanjutnya adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian,
ekonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Ya. Kemudian selanjutnya kesenangan, yaitu kesenangan ya bermain dan tertawa. Kita boleh tertawa dulu semuanya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Berarti itu adalah suatu kesenangan. Ya, kita lanjut. Ya, 5 posisi kontrol di sini adalah yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, posisi kita sebagai guru yang tepatnya adalah sebagai seorang manajer. Ya, kita lanjutkan. Ya, ya. Kemudian mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Kemudian contoh keyakinan kelas adalah setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ya, kita lanjut. Ya, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, di sini ya ada restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya. Kemudian ciri-cirinya, yang pertama restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri sesuai dengan filosofi Gajar Dewantara. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi juga fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, ini adalah langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu langkah segitiga restitusi. Nah, ini langkah-langkahnya. Pada menstabilkan identitas, pertanyaannya bisa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian pada validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian untuk menanyakan keyakinan kelas, apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itu pertanyaan yang bisa kita lakukan untuk melakukan segitiga restitusi.
Ya, ini langkahnya tadi. Ya, nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Ya, ini pada menstabilkan tindakan. Kita lanjut. Validasi tindakan yang salah. Ya, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, terima kasih. Itulah penimbasan budaya positif saya pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat juga menerapkan di sekolah kita. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Firma Donna yang hari ini telah berbagi ilmu kepada kita. Ya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat yang diberikan Ibu Donna bisa kita praktekkan kepada anak-anak kita. Amin, amin ya Rabbal alamin. Saya sebagai protokol mengucapkan hamdalah. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.